Sekarang kita akan bahas berbagai jenis kromatografi berdasarkan kolomnya. Yang pertama yang sudah kita diskusikan adalah kromatografi size exclusion atau sering juga disebut sebagai kromatografi gel filtrasi. Singkatannya adalah SEC atau GF. Nah, pada kromatografi ini, kolom itu terdiri dari material berbasis polimer yang kemudian mengandung pori-pori. Ini adalah fasa diamnya. Contohnya adalah nama-nama komersil yang bisa kamu cari seperti Cepharo, Cefadex, Cefacryl, Superdex, dan seterusnya. Dalam kasus ini, misalkan kita punya berbagai jenis protein, misalnya ada enzim A, protein B, protein C, seperti itu. Dan yang kita inginkan adalah enzim A misalnya. Berdasarkan ukurannya, ketiga protein ini akan terikat dengan kekuatan atau afinitas yang berbeda terhadap kolom ini. Ketentuannya adalah protein yang lebih kecil itu akan terperangkap di pori-pori sehingga dia akan keluar lebih lama atau dibutuhkan volume L1 yang kemudian nanti kita tambahkan misalnya buffer itu harus banyak agar protein yang kecil ini dapat keluar dari jebakan kemudian terelusi keluar dari kolom. Misalkan kita ingin enzim A di mana ukurannya adalah 20 kilodalton. Enzim B atau protein B itu ukurannya 60 kilodalton dan C 120 kilodalton misalnya seperti itu. Nanti kita akan amati pada kromatogramnya. Ini adalah A280 sebab ini adalah panjang gelombang maksimum penyerapan protein pada umumnya dan ini misalnya adalah volume retensi dalam satuan mililiter. Maka kita akan temukan protein yang paling besar itu akan keluar lebih dulu karena dia tidak terperangkap pada pori, pada kolom. Kita akan temukan puncak 1, ini adalah protein C. Kemudian yang menengah yaitu protein B dan terakhir misalnya protein A kita. Kita akan dapat memperkirakan bahwa puncak-puncak awal itu adalah puncak-puncak dari protein yang ukurannya besar. Semakin ke kanan, ukuran protein yang keluar adalah semakin kecil. Luas di bawah area puncak ini dapat menggambarkan konsentrasi dari spesies atau protein yang terdapat pada fraksi tersebut. Semakin besar artinya semakin banyak protein yang terkandung dalam fraksi tersebut sebab absorbansi 280-nya juga semakin besar. Nah, dengan demikian, kita dapat mengambil yang kita inginkan yaitu fraksi-fraksi yang kira-kira mengandung ukuran yang kecil. Namun pada prakteknya tetap kita harus lengkapi dengan data SDS page agar kita yakin bahwa betul fraksi tersebut mengandung enzim yang kita inginkan. Nah, kolom penukar ion ini bisa berupa kolom yang bermuatan positif di mana dia nanti akan berinteraksi dengan muatan negatif dari protein dan inilah yang kita namakan penukar anion. Sebaliknya, kita juga punya kolom yang bermuatan negatif, misalnya karboksimetil selulose atau CMC yang kemudian akan berinteraksi dengan muatan positif pada protein sehingga kita namakan penukar kation. Nah, prinsip dari pemisahan dengan kolom penukar kation dan anion ini sama saja dengan yang sebelumnya. Ada fasa diam dan ada fasa gerak yaitu L1 yang kemudian akan membawa protein tersebut mengalir, terelusi menjadi fraksi-fraksi yang kita dapat kumpulkan di akhir kromatografi. Hanya saja prinsip interaksinya dalam hal ini berbeda. Kalau pada gel filtrasi itu berdasarkan ukuran di mana molekul protein atau enzim yang kecil akan terperangkap pada pori-pori kolom. Untuk kation dan anion exchange, prinsipnya adalah kekuatan interaksi antara muatan-muatan pada protein dengan kolom. Apabila suatu protein katakan bermuatan plus 7, sedangkan protein yang lain bermuatan hanya plus 2, maka kita dapat ekspektasikan protein yang bermuatan
lebih banyak, itu akan terikat lebih kuat pada kolom. Sehingga kita akan lihat pada elusinya nanti, kita akan temukan protein yang keluar duluan itu adalah protein yang muatannya lebih kecil sehingga dia mudah dibawa eluen keluar kolom. Dan kita akan temukan protein yang muatannya lebih besar sehingga dia lebih sulit untuk keluar kolom disebabkan interaksi yang kuat antara muatan positif yang banyak dengan kolom itu akan keluar lebih belakangan pada elusinya. Nah, interaksi antara protein yang bermuatan dengan kolom yang bermuatan adalah interaksi elektrostatik. Dan umumnya dalam kasus ini, interaksi tersebut tidak dapat diatasi dengan hanya menambahkan buffer saja. Kalau pada gel filtrasi tadi eluennya umumnya hanya buffer. Pada kation atau anion exchange, eluennya ditambahkan garam. Umumnya adalah garam NaCl yang sederhana saja, tapi dibuat yang namanya sistem gradien. Sistem gradien artinya konsentrasi NaCl itu dibuat meningkat secara perlahan. Jadi yang pertama kecil, kemudian semakin lama konsentrasinya semakin tinggi. Protein-protein yang bermuatan hanya sedikit itu akan keluar dari kolom pada konsentrasi NaCl yang relatif rendah. Sedangkan kalau muatannya sangat banyak seperti +7 misalnya, dia berinteraksi sangat kuat, akan dibutuhkan NaCl yang lebih banyak agar dia keluar dari kolom. Sebab NaCl berfungsi sebagai kompetitor dari interaksi elektrostatik antara kolom dengan protein. Sistem gradien ini dapat dibuat dengan otomatis menggunakan setup FPLC. Caranya adalah dibuat 2 buah jenis larutan di dalam botol 1 liter misalnya. Yang satu dibuat hanya buffer saja, yang satu lagi dibuat buffer mengandung NaCl dengan konsentrasi yang tinggi. Kemudian kedua sistem ini dialirkan bersamaan ke dalam kolom, tapi diatur agar dalam rentang waktu tertentu, kandungan dari larutan B yang mengandung buffer NaCl dinaikkan perlahan-lahan terhadap larutan A yang mengandung hanya buffer saja. Dengan demikian kita akan dapatkan gradien seperti ini, di mana awalnya hanya larutan A yang dimasukkan ke dalam kolom, jadi garamnya sangat sedikit. Lalu perlahan-lahan ditingkatkan larutan B yang diset oleh sistem yang terakhir, berujung pada larutan B saja, yaitu yang NaCl-nya sangat tinggi. Nah, di tengah-tengahnya nanti kita akan temukan variasi konsentrasi NaCl yang semakin lama semakin meningkat. Inilah yang dinamakan dengan gradien. Pada kurva ini kita juga bisa gambarkan konsentrasi NaCl awalnya rendah misalnya, makin lama semakin tinggi, di mana pada konsentrasi NaCl yang rendah, protein yang juga muatannya sedikit itu akan cepat keluar. Pada konsentrasi NaCl yang tinggi barulah keluar protein-protein yang muatannya semakin besar. Beginilah sistem dari eluen atau fasa gerak untuk kromatografi penukar kation dan penukar anion.